Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cunelga Isma dari Prodi PGMI semester 5 di STEM Teku di Rendeng, Melabu. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, jadi ekosistem merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terdiri dari 3. Yang pertama ada individu, kemudian populasi, dan komunitas. Nah, individu itu yaitu suatu kesatuan makhluk hidup atau makhluk hidup yang tunggal. Kemudian ada populasi. Populasi ini merupakan sekumpulan makhluk hidup yang sejenis dan bertempat di suatu tempat. Kemudian ada komunitas. Nah, komunitas ini merupakan berbagai populasi yang menetap di suatu tempat. Berikut ini merupakan beberapa pendapat para ahli mengenai ekosistem. Nah, di samping ini ada Quran surah At-Taha ayat 53. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan bumi ini sebagai hamparan, lalu Tuhan menurunkan hujan dan hingga tumbuh tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi ini merupakan tanda bahwa dalam kehidupan ini kita saling ketergantungan. Kemudian ekosistem ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Nah, yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik merupakan sekumpulan komponen yang hidup atau makhluk hidup. Nah, jadi dalam komponen biotik ini ada 3. Yang pertama ada produsen, kemudian konsumen, dan pengurai. Nah, produsen merupakan makhluk hidup yang bisa menciptakan makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan. Nah, lalu yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan makanannya sendiri, akan tetapi dia bergantung pada makhluk hidup lainnya. Nah, jadi konsumen ini dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama itu ada karnivora, lalu yang kedua herbivora, dan yang ketiga omnivora. Herbivora merupakan makhluk hidup pemakan daging. Nah, kemudian yang kedua ada herbivora. Herbivora merupakan makhluk hidup yang memakan dedaunan atau tumbuhan. Nah, lalu yang ketiga ada omnivora. Nah, omnivora ini merupakan makhluk hidup pemakan segalanya. Nah, dia bisa makan tumbuhan, dia juga pemakan daging. Nah, selanjutnya ada pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lainnya yang telah mati. Nah, yang telah mati kemudian diuraikan menjadi mineral atau unsur hara tanah. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di gambar di samping ini ada produsen, kemudian ada konsumen, dan ada pengurai. Oke, kemudian ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup. Adapun komponen abiotik yang pertama yaitu air. Nah, air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melanjutkan hidup, dan untuk tumbuhan juga sangat memerlukan air. Nah, tanah juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan kita. Misalnya untuk tumbuhan, nah dia agar bisa bertumbuh dan hidup memerlukan tanah untuk tempat hidupnya. Nah, gas oksigen dan karbon dioksida juga merupakan unsur yang penting karena itu kita gunakan untuk kita bernafas. Kalau misalnya nggak ada gas oksigen sama karbon dioksida, kita nggak akan bisa bernafas. Nah, lalu ada iklim. Iklim merupakan suatu perubahan cuaca atau suatu cuaca yang ada di daerah tertentu. Kemudian ada suhu. Nah, suhu ini merupakan satu hal yang sangat penting gitu untuk adanya perkembangan, itu memerlukan suhu. Oke, selanjutnya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau untuk tumbuhan, matahari ini perlu untuk proses fotosintesisnya. Nah, begitu juga kita manusia. Manusia juga memerlukan cahaya matahari. Nah, kalau misalnya nggak kena matahari kan kita jadi lemas gitu kan. Oke, jadi oleh karena itu matahari ini merupakan
satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini ada Quran surah Yunus ayat 24. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa setiap unsur atau setiap makhluk yang ada di bumi ini saling berhubungan. Nah, saling berhubungan dan saling membutuhkan. Misalnya manusia membutuhkan air, membutuhkan cahaya matahari. Begitu juga dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan. Oke, jadi ekosistem ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ekosistem alami. Nah, ekosistem alami ini ada dua. Yang pertama ada ekosistem alami air, lalu ada ekosistem alami darat. Nah, ekosistem alami air ini seperti gambar di samping ya, ada ekosistem air laut, kemudian ekosistem air danau, dan ekosistem air sungai. Nah, lalu ada ekosistem alami darat. Nah, jadi ekosistem alami darat bisa kita lihat di gambar di samping. Yang pertama itu ada ekosistem hutan, lalu ada ekosistem gurun dan ekosistem tundra. Oke, selanjutnya ada ekosistem buatan. Nah, seperti gambar di samping bisa kita lihat, ekosistem buatan ini diantaranya itu ada sawah, kemudian ada kebun, dan lain sebagainya. Nah, pola interaksi dalam ekosistem ini ada beberapa. Yang pertama netral. Nah, netral ini merupakan interaksi antara makhluk hidup yang tidak saling ketergantungan. Nah, tidak saling membutuhkan gitu antara beberapa makhluk hidup. Nah, yang kedua ada predasi. Predasi merupakan hubungan yang saling memangsa antara pemangsa dan mangsanya. Lalu ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan hubungan antara makhluk hidup ini saling menghalangi gitu satu sama lain. Nah, kemudian ada simbiosis. Nah, simbiosis ini merupakan hubungan timbal balik antar setiap makhluk hidup. Nah, di sini bisa kita lihat ya, simbiosis ini ada dibagi menjadi 3. Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan hubungan antara yang dimakan sama yang memakan, antar sesama makhluk hidup. Nah, jadi di sini terdapat konsumen, produsen, dan pengurai. Nah, di sini ada rantai makanan di hutan. Bisa kita lihat ya. Di sini rumput memerlukan sinar matahari dan air. Lalu rumput dimakan oleh rusa, dan rusa dimakan oleh harimau. Harimau diuraikan oleh bakteri. Nah, oke, begitu juga dengan rantai makanan danau pada gambar di samping ini ya. Ini juga saling berhubungan makan dan dimakan. Oke, ini merupakan alat peraga untuk membantu kita melihat apa saja yang terdapat dalam suatu ekosistem. Ini merupakan ekosistem laut. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada bintang laut, ada kerang, ada keong, kemudian ada penyu, kepiting, ikan kecil, paus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ekosistem sawah. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada beberapa makhluk hidup yang hidup di sawah. Di antaranya ada tikus, kodok, ular, dan elang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ekosistem hutan. Nah, dapat kita lihat ya, di hutan sangat banyak makhluk hidup. Ada tumbuhan, juga ada hewan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gajah, ada buaya, ada kura-kura, ada zebra, dan masih banyak hewan lainnya. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.